Permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita bertemu di minggu ini untuk dapat bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini. Besar harapan kita dan doa kita kepada Tuhan melalui lawatan yang Dia berikan bagi kehidupan kita saat ini dan sampai seterusnya. Kita dikuatkan dan dimampukan memiliki hikmat untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan ini, kita meminta kekuatan dan meminta pertolongan Tuhan atas kebaikannya menuntun kita. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, mengajar kami mengerti lebih dalam lagi tentang rencana dan kasih Tuhan yang harus kami pahami dan wujudkan di dalam hidup kami. Sempurnakan renungan ini agar menjadi satu hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak Permata GBKP dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami datang. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini berdasarkan kitab Maleakhi pasal 3. Kami akan membacakan ayat 6 sampai dengan 12 yang menjadi bahan renungan PA Permata ini. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman di PA Permata di minggu ini. Shalom buat seluruh permata. Bagaimana kabar seluruh permata yang terkasih? Agar senantiasa besar harapan dan doa kami, permata-permata GBKP tetap dimampukan dan diberikan kekuatan oleh kebaikan Tuhan, agar senantiasa seluruh permata selalu memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan, apalagi membahas ataupun merenungkan firman Tuhan. PA Permata di minggu ini yang menjadi tema adalah memberi persepuluhan. Saudara-saudara, ketika kita memberi persepuluhan, tentu satu hal dulu kami mengangkatkan, kita sering sekali memuji Tuhan. Bagaimana dari pujian-pujian yang kita persembahkan dari hati yang paling dalam, kita menunjukkan bagaimana sikap hormat kita kepada Tuhan dari pujian kita, dengan mimik wajah kita yang menunjukkan kita sangat menghargai dan menyayangi Tuhan. Tapi apakah cukup hanya dengan itu saja? Apakah hanya cukup dengan penampilan lagu pujian kita kepada Tuhan, dengan kata-kata yang sangat menakjub dan mengundang kita untuk datang ke hadirat Tuhan? Tentu tidak hanya demikian yang membuat kita menghargai dan menghormati Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki keinginan untuk
untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita menghargai Dia, mengasihi Dia, mensyukuri apa yang Dia berikan kepada kita dengan ikut mengambil bagian dalam memberi persembahan. Terlebih-lebih menjadi tema kita adalah persembahan persepuluhan. Saudaraku, ketika kita melihat perikop kita ini, satu hal kondisi yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dan mungkin kondisi ini bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, agar kita bisa memiliki komitmen dan statement yang benar di hadapan Tuhan. Kondisi kehidupan bangsa Israel ketika bangsa ini baru keluar ataupun baru datang dari pembuangan dan mereka kembali ke Yerusalem. Yang mereka lihat di kampung halaman mereka sendiri, yang menjadi kebanggaan di kota Yerusalem adalah sebagai pusat peribadahan ketika itu. Bait Allah sudah hancur dan tidak diupayakan dipakai sebagaimana mestinya. Artinya betul-betul hati daripada bangsa ini ketika dia melihat bagaimana kondisi rumah-rumah ibadah yang menjadi kebanggaan mereka. Seolah-olah mereka merasa Tuhan itu tidak hadir lagi bagi mereka. Hati mereka kecut, hati mereka frustasi, hati mereka kacau dan tidak memiliki harapan lagi. Setelah itu ketika mereka menjalani kehidupan mereka di Yerusalem dengan harapan yang sudah pupus, mereka bekerja sementara hasil tanaman, hasil panen gagal oleh wabah hama belalang yang menghabiskan seluruh tanaman-tanaman mereka. Bukan hanya itu, mereka juga gagal panen akibat kemarau yang mengancam daripada pekerjaan mereka. Dari kenyataan inilah kehidupan dan kondisi peribadahan orang Israel kepada Tuhan mulai kacau dan salah, tidak benar lagi. Mereka melakukan segala peribadahan tidak benar lagi kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan tanggung jawab mereka sebagaimana adanya untuk diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk cinta kasih mereka dan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan peribadahan yang benar. Itu dulu salah satu kondisi kehidupan bangsa ini. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel, mungkin saat ini juga kita mengatakan bagaimana memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Situasi juga sulit, pekerjaan juga tak menentu, pekerjaan juga belum jelas, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita diingatkan oleh tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam perikop kita ini. Kita memasuki teks kita. Satu hal yang kita lihat yang diberitakan dari ayat 6 sampai dengan ayat 7. Tuhan menyatakan bahwa penyertaan kasih Tuhan terhadap bangsa ini tidak berubah. Sebenarnya Tuhan ada dalam pergumulan mereka. Dan Tuhan tahu atas segala apa yang mereka alami. Tapi ketika mereka mengalami masa-masa sulit, bangsa ini tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu di ayat 8 sampai 9, bagaimana kritikan yang begitu keras yang disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa ini sudah melakukan kejahatan dan penipuan di hadapan Tuhan. Kejahatan dan penipuan apa yang mereka lakukan? Jelas dikatakan yaitu di dalam memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Mereka tidak lakukan lagi itu. Mereka tidak lagi memberikan hasil ternak ataupun pertanian mereka untuk diberikan ke rumah Tuhan sebagai bagian daripada pelayanan yang dibutuhkan ketika itu. Selanjutnya kita melihat ayat 10. Apa yang dikatakan Maleaki dalam kitab ini? Bagaimana Tuhan mau membawa kembali bangsa Israel untuk setia dan taat kepada Tuhan. Dengan mengatakan, ujilah aku terhadap segala sesuatu. Kalau kamu setia, kalau kamu percaya, kalau kamu taat kepada Tuhan, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan kepadamu. Artinya, tidak ada yang tidak dicukupkan oleh Tuhan. Cinta kasih Dia berikan, kecukupan Dia berikan, rezeki Dia berikan, bahkan apapun yang dibutuhkan oleh bangsa yang setia, pasti Tuhan akan berikan. Itu janjinya. Dan kita lihat juga di dalam ayat 11 sampai 12.
yang menjadi perikop kita ini. Kalau bangsa ini tetap setia dan taat kepada Tuhan, mereka tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, tapi mereka tetap memiliki komitmen iman percaya kepada Tuhan. Ayat 11-12 mengatakan, janji Tuhan akan berkat, akan mereka terima sepanjang kehidupan mereka. Sehingga bukan hanya mereka yang merasakan berkat Tuhan itu, bahkan orang-orang ataupun bangsa-bangsa di sekitar mereka akan melihat dan menyatakan bagaimana mereka akan menerima janji dan penyertaan Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, mereka akan dicukupkan. Mereka akan diberikan kebahagiaan. Mereka akan diberikan kesukaan. Mereka akan diberikan kecukupan atas segala kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat memberi persepuluhan, apakah Permata sudah mengambil bagian di dalam memberikan persepuluhan? Sementara menurut Alkitab sendiri, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep persepuluhan itu adalah satu tanggung jawab yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Bentuk daripada persepuluhan itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mencintai dan mengasihi Tuhan karena apapun pekerjaan kita sepanjang hari, setiap bulan, ketika kita memperoleh hasil yang kita kerjakan, sebagian Tuhan minta untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terkhusus di GBKP ini. Sumber daripada kas umum Modramen GBKP adalah salah satunya dari persepuluhan. Kalau persepuluhan tidak jalan, bagaimana mungkin pelayanan di GBKP yang kita kasihi ini bisa kita dukung ataupun bisa kita upayakan dapat membantu untuk dana pelayanan di GBKP. Begitu juga dengan ada persembahan kerja rani. Ada orang mengatakan, aku nggak usah ikut persepuluhan dah, kerja rani aja. Persepuluhan kita berikan setiap bulan, kerja rani setahun sekali. Persepuluhan itu setiap bulan kita mengasihi Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, dengan rasa cinta kasih kita, inilah bagian Tuhan yang kita persembahkan. Sementara persembahan kerja rani daripada hasil panen kita sebagai rasa syukur kita yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita lakukan setahun sekali. Ayo Permata, kamu sudah bekerja, apa yang kamu miliki, tunjukkan rasa cinta kasihmu kepada Tuhan dari persepuluhanmu. Tunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan dalam mengambil bagian dalam pesta kerja rani yang kita lakukan di gereja kita. Apapun itu persembahanmu kepada Tuhan, nyatakanlah itu sebagai bentuk iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Orang yang setia akan dicukupkan, diberikan kebahagiaan, kesuksesan. Terimalah kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupmu ketika engkau tidak pernah melupakan Tuhan. Tandanya kamu tidak melupakan Tuhan, ingat Tuhan dan permuliakan Tuhan dalam memberikan persembahan, persepuluhan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, di PA Permata di minggu ini, mari kita lihat ada diskusi yang harus kita bahas bersama. Yang pertama, ceritakanlah pengalaman iman bagi rekan Permata GBKP yang telah memberi persepuluhan dengan menyisihkan uang jajannya dan yang dari penghasilannya bagi orang yang sudah bekerja. Tentu pengalaman yang bisa kita lihat, boleh kamu saksikan. Setiap orang yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan, baik menyisihkan uang jajan ataupun hasil pekerjaannya, pasti tidak pernah kekurangan. Bahkan bertambah dan bertambah berkat Tuhan yang mereka terima. Halo Permata, saksikan ini di PA Permata kita. Dan yang kedua, buatlah komitmen kita tentang persepuluhan, menunjukkan kewajiban dan rasa cinta kasih kepada Tuhan, Sang pemilik hidup kita. Ayo Permata, ketika kita melakukan ataupun mengikuti PA ini, bagi yang belum mengambil bagian dalam persepuluhan, kapan lagi kamu mengasihi Tuhan? Saatnya cintai dan kasihilah Tuhan itu atas segala apa yang sudah Dia berikan kepadamu. Berikan sebagian untuk milik Tuhan yang kita persembahkan untuk pelayanan gereja kita. Selamat mengikuti PA Permata dan selamat melakukan dan memberi persepuluhan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih buat firman ini Tuhan. Jadikan firman ini menjadi kekuatan dan perbuatan yang nyata dalam aksi yang sebenarnya. Mereka tunjukkan dalam ketulusan hati mereka dan iman kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.